G20 sekarang, Polri menggandeng Dukcapil. Orang luar pasti sangat tertarik dengan big data, data kependudukan Indonesia. Saya ini sebagai Dirjen Dukcapil deg-degan loh Mas mengelola data itu. Karena hacker kan banyak. Banyak. Nanti kalau jadi korban financial engineering baru Kalau dipakai nama orang lain untuk pinjol itu, dan suruh bayar, itu, didatengin tukang tagih, baru. Saya kan nggak pernah pinjem. Gitu. Iya betul, Anda nggak pernah pinjem, tapi datamu dipakai orang yang nakal itu. Salam sehat selalu. Kembali di channel YouTube Omdo bersama saya Hatim Farabi dan rekan saya Elba Damhuri. Bincang Omdo tentunya dialog edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Pada kesempatan kali ini kayaknya ada yang menarik nih Pak ya. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya Pak. Iya, kita kedatangan Prof. Zudan Arif Fakrullah ya. Dirjen Dukcapil, Pendudukan dan Pencatatan Sipil ya Prof ya. Iya. Ketua Korpri juga, pernah jadi dirjen paling termuda se-Indonesia 2015. 2015. Berarti ini tahun yang ke-7 ke-8. ke-8 luar biasa. Ke-8 dan agak unik nih Prof ngurusin kependudukan tapi jadi ketua umum Rumah Bonsai Indonesia juga. Iya. Menarik. Artinya komplit juga ya, Pak. Iya. Hobi Mas. Itu hobi. Buat seneng-seneng. Itu bisa tertarik bonsai gimana, Prof? Ya, untuk healing lah kata anak muda gitu ya. Menarik nih, tapi kita nggak ngobrolin bonsai sebenarnya, Om. Jadi Om Hatim kita ngobrolin sebenarnya isu tentang buka-bukaan data kependudukan nih, Prof. Yang lagi rame ya, banyak pembicaraan ya. Bukannya saya udah terbuka, kurang terbuka apa lagi gitu loh. Ini kayaknya banyak yang perlu juga kita gali nih, terutama kaum milenial butuh juga nih sebenarnya. Gak hanya masyarakat umum lah pada dasarnya pengen juga ya kita menggali masalah data ini ya, data kependudukan. Kita tahu kan bahwa sekarang kan udah penerapan pemberlakuan iKTP. Ya, digital ya. Nah, kita mungkin mau ada pertanyaan dasar nih Prof. Kira-kira kenapa sih diberlakukannya iKTP ini dan sejak kapan? Sebenarnya pasti masyarakat pengen lebih. Dari Mas Hatim dan Mas Elba ya, kalau kita berbicara perkembangan KTP di Indonesia itu transformasinya banyak. Jadi KTP elektronik yang kita pakai sekarang itu bukan transformasi yang terakhir. Akan ada bentuk KTP yang baru lagi. Nah dulu kita pakai KTP dengan laminating, masih ingat kan? Kemudian KTP setelah laminating itu ada KTP siap, KTP laminating tapi berlaku nasional. Dulu kan KTP itu lokal, ada capnya tiap kabupaten. Setelah itu dengan lambang Garuda, berlaku nasional. Setelah itu KTPL yang banyak kita pakai sekarang. Nah mulai KTPL sekarang juga berlaku yang namanya IKD. Identitas kependudukan digital. Jadi KTPL yang dipindahkan ke dalam handphone mudahnya. Sehingga penduduk nggak perlu lagi megang KTPL-nya. Nah ini mulai berlaku 1 Juli 2022. Nah ini mulai diterapkan, tentu kuncinya bagi penduduk yang punya handphone. Wilayah yang ada jaringan. Nah ini bertahap berlaku di Indonesia. Bagi masyarakat yang belum punya handphone, tetap KTPL biasa. Yang sudah punya handphone, kalau mau pakai, silahkan, kita layani. Jadi di bandara cukup tunjukkan handphonenya. Ke bank cukup tunjukkan handphonenya. Mau naik kereta api, tunjukkan handphonenya. Di layar sudah ada KTPL-nya. Persis seperti KTPL yang sekarang. Itu perkembangan yang terbaru untuk KTP elektronik di Indonesia dengan transformasi menuju identitas kependudukan digital. Nah, ke depan, identitas kependudukan digital itu dicerminkan dengan QR Code. Jadi kalau mau seseorang buka rekening bank, QR Code-nya tinggal di-tap. Klik, cocok dengan orangnya, proses membuat rekening bank lanjut. Kemudian akan membuat SIM, QR Code-nya di-tap, seperti Peduli Lindungi itu. Modelnya seperti itu. Nah, kita sudah uji coba ini dari tahun 2021. Uji coba terus. Nah, mulai 2022 mulai kita terapkan. Progresnya gimana tuh, Prof? Saat ini kurang lebih ada sekitar 350.000 penduduk yang sudah membuat identitas digital.
Nah, tahapan pertama IKD ini untuk pegawai Dukcapil. Jadi pegawai Dukcapil dulu seluruh Indonesia kita wajibkan Anda harus punya identitas kependudukan digital. Mengapa pegawai Dukcapil? Agar dia bisa sosialisasi, menjelaskan ke masyarakat. Nah, setelah itu PNS. Kan rata-rata PNS kita punya handphone, punya smartphone. Nah, itu kita dorong. OPD, pegawai di kementerian lembaga. Tahun 2023 kita masuk ke kampus-kampus, ke mahasiswa dan pelajar anak SMA kelas 3 yang sudah punya handphone. Mengapa mereka kita sasar? Karena mereka lah kaum milenial yang sudah sangat ingin menggunakan perangkat gadgetnya itu sebagai bagian dari wadah identitas kependudukan digital. Terakhir masyarakat umum. Nah, kalau pegawai Dukcapil sudah, PNS sudah, mahasiswa dan pelajar sudah, masyarakat umum lebih mudah. Karena anak-anak muda bisa ngajarin orang tuanya, ya kan? Yang para mahasiswa bisa mengajari kakek neneknya, bisa ngajarin ayahnya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa berjalan cepat. Dalam waktu 5 tahun, target kita 70% penduduk Indonesia punya identitas kependudukan digital. 5 tahun ke depan. Nah, tapi yang lain nggak usah khawatir. Yang nggak punya handphone, tetap kita buatkan KTPL biasa. Yang daerahnya belum punya jaringan, kan kita harus pakai jaringan. Tetap kita buatkan KTPL biasa. Kan saya diprotes nih, Mas. Pak Zudan, Indonesia belum saatnya menggunakan yang digital. Saya sampaikan, kita jangan nunggu saatnya. Kita yang harus menciptakan saatnya itu. Jadi momentum kita yang harus ciptakan. Kalau saya nunggu nanti Indonesia siap, tahun kapan akan siap? Jadi yang sudah siap berjalan, yang belum siap mempersiapkan diri. Itu semangatnya Dukcapil seperti itu. Itu Mas Hatim. Itu kalau dibandingkan negara lain, penerapan ini negara mana yang sudah menggunakan? Baru negara maju, Singapura. Ya, baru Estonia. Ya. Negara lain belum. Indonesia dalam digitalisasi termasuk nomor 4 yang tercepat di dunia. Nomor 4 di dunia. Nah, nanti kalau udah punya KTP digital, yang elektronik otomatis nggak berlaku? Bertahap, nanti nggak berlaku. Nggak berlaku. Bertahap. Karena kita akan berubah. Seperti yang KTP SIA dulu. KTP laminating dulu. Dengan berlaku KTPL, maka KTP yang lama nggak berlaku. Dengan identitas kependudukan digital, nanti KTPL juga nggak berlaku. Ini hematnya banyak, Mas. Satu KTPL itu 10.000. 10.000 ya. Dengan identitas digital, itu hanya modal handphone, nggak pakai biaya. Jadi per orang kita bisa hemat 10.000. Per orang sekali membuat. Ya. Nah, kalau KTP-nya hilang, dan besok KTP itu nggak akan hilang. Nggak akan sobek, kecuali handphonenya yang hilang. Kalau handphonenya hilang gimana? Daftar kembali. Seperti kita rekening bank itu. Kan kita punya rekening bank di handphone kita. Kalau handphonenya ganti, handphonenya hilang, kan kita tinggal upload kembali. Nah, masyarakat bisa upload melalui Play Store. Identitas kependudukan digital sudah ada di Play Store. Tinggal diklik itu, nanti bisa kita melanjutkan prosesnya. Itu. Kalau dari sisi keamanan gimana, Prof? Ya, challenge-nya ini. Ada challenge tersendiri. Semakin banyak pintu-pintu di dalam proses digitalisasi, yang namanya cyber security system harus selalu ditingkatkan. Karena cyber security system sangat terpengaruh dengan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi itu. Semakin banyak yang menggunakan Dukcapil, maka pintu peretasan juga semakin terbuka. Nah, maka kami memperkuat itu kerjasama dengan BSSN, menerapkan ISO 27001, memperkuat firewall, itu terus kami lakukan. Termasuk melakukan literasi cyber security system kepada seluruh pegawai Dukcapil untuk menerapkan yang namanya sistem manajemen keamanan informasi. Hati-hati, misalnya kami, semua pegawai Dukcapil itu dilarang alat yang untuk kerja, untuk membuka medsos. Karena kalau dipakai membuka medsos, hacker bisa masuk lewat situ, ya. Malware bisa masuk lewat situ, ransom bisa masuk lewat situ. Pokoknya virus-virus di dalam IT itu bisa masuk lewat situ semua. Nah, itu awareness yang kita bangun, kesadaran. Karena kalau pakai alat kantor kan pasti cepat ya. Karena pakai VPN. Jaringannya besar dan kuat, buka Facebook, Twitter, internet, apa-apa pasti cepat. Tapi itu menyebabkan bisa terganggunya sistem kita. Gitu. Bicara kependudukan ini kan bicara big data. Kalau kita bicara Indonesia itu kan jumlah penduduknya yang sangat luar biasa. Tentunya kan menjadi sebuah
Ya, kalau bicara orang luar pasti sangat tertarik dengan big data, data kependudukan Indonesia. Nah, kira-kira apakah banyak dari pihak luar yang tertarik dengan big data ini? Kalau nggak salah juga sempat ada mau kerjasama dengan pihak swasta ya? Mas, yang tertarik dengan data Dukcapil itu banyak sekali. Berbagai lembaga menghubungi saya, ingin kerjasama, ingin mendanai Dukcapil. Dukcapil itu per tahun butuh biaya berapa untuk bayar gaji pegawai, untuk operasional. Mereka ingin yang disebut dengan PPP, Public Private Partnership, ya, kerjasama pihak pemerintah dengan swasta. Kita kan pemerintah, banyak swasta yang menawarkan diri. Pak, kami kerjasama dengan Bapak. Butuhnya operasional Dukcapil berapa? Butuh data center seperti apa? Yang penting, setiap orang yang memanfaatkan data Dukcapil, kami pungut biaya. Gitu. Karena mereka melihat, kalau kerjasama dengan Dukcapil dan boleh memungut setiap kali orang menggunakan data Dukcapil, itu lembaga itu akan hidup. Misalnya ya, data Dukcapil itu per tahun diakses 1,2 miliar kali. Yang lembaga-lembaga yang kerjasama seperti Kemensos, BPJS Kesehatan, Polri, kemudian dari perbankan, asuransi, pasar modal, itu 1,2 miliar kali per tahun. Berarti rata-rata per bulan 100 juta kali diakses. Kalau berbayar Rp1.000, maka per tahun akan dapat 1,2 triliun. Rp1.000. Kalau Rp2.000, maka akan dapat 2,4 triliun. Kalau Rp3.000, berarti kan tinggal 3 kalikan 3. Ya kan? 3,9 triliun. Gitu. Itu uang besar itu, Mas. Tapi pemerintah saat ini masih menggratiskan akses data itu. Jadi 9 tahun, maaf, saya koreksi. Dukcapil itu kerjasama pemanfaatan mulai tahun 2013. Ya 9 tahun ya. Itu gratis semua. Tidak dipungut biaya. Jadi BRI mencocokkan datanya ke Teknik gratis. BCA gratis. Pegadaian gratis. Kemensos gratis. Semuanya gratis. Itu disubsidi oleh negara. Kan tata kelola Dukcapil ini berbayar. Dukcapilnya, kami membeli lisensi, membeli jaringan, membeli alat, itu semua dibiayai oleh APBN. Tetapi karena negara berperan fasilitatif, memfasilitasi berbagai lembaga, itu masih digratiskan semuanya. Tapi banyak lembaga sangat tertarik dengan kekuatan datanya Dukcapil. Bayangkan 31 elemen data, Mas. Dan sekarang Dukcapil sudah menerapkan face recognition. Foto Mas Elba di foto, nanti langsung keluar datanya. Mas Hatim di foto, langsung keluar datanya. Dalam hitungan 1 sampai dengan 2 detik. 1 sampai dengan 2 detik. Cepat ya? Sangat cepat. Ya. G20 sekarang, Polri menggandeng Dukcapil untuk memverifikasi siapa orang yang lewat di situ, di face recognition, keluar datanya. Tapi itu untuk kepentingan yang namanya pencegahan kriminal. Untuk kepentingan negara. Datanya nggak untuk dibuka untuk umum. Itu kan untuk yang pihak di dalam negeri, ya, itu juga lebih banyak untuk mendorong itu ya. Nah kalau yang dari luar negeri sendiri gimana itu, Pak? Kalau dari luar negeri, mereka itu menawarkan cyber security system. Bagaimana untuk menjaga keamanan data. Mereka tahu, Mas, Indonesia itu penduduknya terbesar keempat di dunia. Membutuhkan kekuatan keamanan data yang sangat tinggi. Dari Estonia datang ke sini, Singapura datang ke sini, kemudian dari Australia datang ke sini, menawarkan sistemnya. Kami punya sistem yang bagus, tapi saya lebih senang menggunakan sistem dari dalam negeri. Anak-anak kita hebat-hebat, ya kalau perlu konsultan 1-2 dari luar negeri bolehlah. Tapi kita menggunakan ahli-ahli dari dalam negeri gitu. Sampai sekarang yang dari luar negeri belum saya terima. Gitu. Untuk cyber security systemnya. Tapi soal server kita kan ada yang bilang masih ada di luar negeri untuk penyimpanan data kependudukan nih, Prof. Nah itu ya dari sisi juga isunya seperti itu kan. Waktu saya awal-awal jadi Dirjen 2015, khawatirannya kan itu selalu bilang servernya di India, servernya di China. Kan servernya di kantor sebelah itu. Jadi di sini semua di sini, ya, Jakarta ada 2 kantor kita. Jadi kantor Dukcapil ada 4. 1 di Pasar Minggu, 1 di Kalibata, 1 di Medan Merdeka Utara, dan 1 di Batam. Nah, kita menyimpan servernya ada di situ. Kapan-kapan kita datang deh, lihat ke data center kita. Langsung kita lihat. Karena seeing is believing. Ketika lihat, oh ternyata data centernya ada di Indonesia semua, gitu. Tapi itu ada yang di cloud juga, Bro? Enggak.
Oh, jadi landed semua ya? Personal dan fisik. Fisik semua ya? Semua fisik. Kita belum menggunakan cloud ya sistem. Tapi kalau ke depan kita akan menggunakan personal cloud ya, private cloud lah. Private cloud ya? Sendiri lah, kita bikin sendiri itu. Ya, soalnya kan isu keamanan data digital ini kan sangat inilah sekarang rame ya, Prof. Ya, ada kasus pembobolan data di lembaga negara, apalagi BPJS. sekarang biasa kan, Mas. iya. Isunya itu udah jual kemana-mana. beli data. Iya. Apalagi kan sekarang eranya digital nih Prof kan. Artinya itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait mengenai data kependudukan ini. Ya. Iya. Jadi kalau yang namanya era digital itu Mas, memang backbone-nya di data kependudukan. Betul, Kita harus big data, akui itu. Big data apapun, kalau nggak ada who you are, siapa dianya, punya mobil, punya motor, punya rekening bank, tetap harus diketahui siapa orangnya. Dan orangnya itu ada di sini kan datanya. Nah, maka ini saya juga minta dukungan BSSN, banyak mendukung ya. Kemudian para ahli di perguruan tinggi, banyak mendukung kami untuk keamanan cybernya. Nah, terutama BSSN sangat mendukung kita. Gitu. Ini menarik nih Prof. Kita ini kan sekarang nih udah mau mempersiapkan untuk pemilu 2024. Iya. Tahun depan nih kelihatannya udah ini. Nih, bagaimana kesiapan dari Dukcapil ini dalam akurasi dan validitas data kependudukan? Yeah. Ini karena memegang peran penting nih Prof Benar. nanti. Penting banget, Prof. Penting banget. Pemilu itu kan yang paling penting pemilihnya. Ah. Pemilu ada yang dipilih, tapi kalau pemilihnya nggak ada, Betul. nah, terganggu. Dan pemilih harus akurat. Itu kita akui. Maka saya dengan KPU itu terus omong-omongan, bangun chemistry. Pertama menyamakan frekuensi siapa yang boleh memilih. Harus WNI dulu, ya kan? Setelah itu dia umur 17 tahun atau pernah menikah. Dan bukan anggota TNI Polri. Nah, inilah kita pilih yang ada dalam database kependudukan yang memenuhi syarat ini. WNI sudah 17 tahun atau sudah menikah dan bukan anggota TNI Polri. Dia boleh memilih. Nah, data Dukcapil itu kita berikan ke KPU. Oke. KPU saya beri data, Anda verifikasi ke lapangan. Orangnya masih hidup atau tidak. Orangnya sudah pindah ke luar negeri atau masih di dalam negeri. Data ini bisa jadi ada perbedaan dan kita harus memperhatikan cut off waktu. Misalnya data Dukcapil diberikan kepada KPU itu 16 bulan sebelum coblosan. 16 bulan sebelum coblosan. Panjang kan? Panjang. Iya, 1 tahun 4 bulan. Iya. Dan tiap bulan itu 600.000 kurang lebih penduduk kita berpindah rumah. Tiap bulan 600.000. Tiap bulan kurang lebih 150.000 orang membuat akte kematian. 150.000. Ya kadang-kadang ada 50.000, kadang 70.000, tapi dalam 1 bulan beberapa kali itu di 150.000 orang yang membuat akte kematian. Artinya data kependudukan sangat dinamis, sangat dinamis. Dan kepada KPU kita beri hak akses untuk dia langsung mencocokkan siapa yang dilihat nick-nya ke data center Dukcapil. Jadi KPU dia boleh ketik nick-nya. Mas Hatim itu sekarang tinggal di mana? Ya. Mas Elba tinggal di mana? Ketik nick-nya. Boleh. Jadi kami sudah kerjasama dengan KPU, kita terbitkan password untuk KPU. Ini hubungan kerjasama yang dijaga dengan yang namanya data kebijakan Zero Data Sharing Policy. Jadi kebijakan ketika lembaga lain yang sudah lihat data Dukcapil tidak boleh memberikan data itu pada orang lain. Misalnya KPU ngerti data saya, nggak boleh data saya diberikan ke Bawaslu, misalnya. Nggak boleh, karena ada kebijakan Zero Data Sharing Policy. Dan petugas Dukcapil, petugas KPU nggak boleh juga ngupload data saya ke internet, ke Facebook, nggak boleh. Kecuali atas izin dari saya. Nah itu untuk mencegah kebocoran-kebocoran itu gimana, Prof? Nah, dengan ini? Pertama, kita membuat perjanjian kerjasama. Yang di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai lembaga yang kerjasama itu. Yang kedua, semua lembaga yang punya data wajib menyimpan data, melindungi data, menjaga kerahasiaan, menjaga keutuhan. Nah, menjaga keutuhan itu termasuk dari serangan-serangan cyber. Cyber ya. Iya, harus dijaga. Karena apalagi ada pelindungan data pribadi di undang-undang yang baru itu. Nah, kita harus lebih hati-hati. Saya ini sebagai Dirjen Dukcapil deg-degan loh Mas mengelola data itu. Karena hacker kan banyak. Hacker Betul. banyak. Iya. Dan kemampuan kita harus selalu kita tingkatkan. Sekarang aman belum tentu besok aman. Maka
harus waspada terus. Itulah bedanya Dirjen Dukcapil dengan dirjen yang lain yang 24 jam kita harus jaga data center. Gitu. Jadi kayak pemilu kan ada DPT ya, daftar pemilih tetap Prof. Ini kan challenge-nya tinggi ya, ada hacker masuk disalahgunakan. Seperti sebelumnya kan ada isu DPT yang bocor dan sebagainya. Ini antisipasi. Tugas kami menerbitkan DP4. DP4 itu bahan untuk membuat DPT. Nah, kalau DPT itu sepenuhnya kewenangannya KPU. KPU. Jadi kami kewenangannya berhenti di menerbitkan DP4, daftar pemilih potensial pemilu. Jadi baru potensial sebagai pemilih. Nanti KPU berwenang. Yang potensial ini misalnya meninggal dunia dicoret. Kemudian pindah ke luar negeri dicoret dari DPT dalam negeri, pindah menjadi DPT luar negeri. Kemudian ternyata dia masuk TNI Polri dicoret lagi dari daftar DPT. Nah, kewenangan penuh diserahkan kepada KPU. Kalau sudah jadi DPT, kami sudah tidak ikut. Oh, sudah enggak. Sudah kewenangannya ada pada di KPU. Iya. Nah, itu tahu data ada yang pindah, ada yang meninggal itu. Nah, maka KPU kita beri password tadi. Jadi data utuhnya DP4. Daftar pemilih potensial pemilu. Kemudian KPU kan mencocokkan yang namanya setiap semester dia melakukan pemadanan data dengan Dukcapil. Nah, kalau ada orang, Pak, saya udah pindah, Dukcapil memberikan data kepada Dukcapil kepada KPU setiap 6 bulan sekali. Yang pindah ini, yang meninggal ini untuk diupdate ke dalam data pemilihnya. Nah, KPU juga bisa mencocokkan sendiri. Kalau dia mendengar kabar ada orang meninggal dunia, kan dia melakukan pencocokan dan penelitian yang disebut coklit. Nah, KPU bisa cek sendiri ke dalam sistemnya Dukcapil. Gitu. Kita beri password. Itu sebenarnya menarik juga, termasuk dana dari dana bantuan sosial seperti di Kementerian Sosial ya, Prof betul. Ya. Sebenarnya yang megang peranan itu sebenarnya di Kementerian Sosialnya nantinya yang untuk memverifikasi ya. Betul. Jadi pertama kan dari daerah mengirimkan data-data penerima bantuan sosial. Kemudian Kemensos mencocokkan ke Dukcapil dengan menggunakan NIK. Orang ini masih hidup atau sudah mati. Kemudian kalau dia menerima bantuan secara nasional, Mensos nggak peduli orang itu pindah kemana. Tapi kalau bantuan tingkat kabupaten, misalnya Kabupaten Bekasi, dia nyocokin penduduknya masih tinggal di Bekasi apa tidak. Atau dia sudah terdata sebagai penduduk Sukabumi, maka dia dikeluarkan dari bantuan sosial di Kota Bekasi atau di Kabupaten Bekasi, seperti itu. Itu gunanya mereka mencocokkan dengan data Dukcapil. Nah, sekarang Dukcapil itu yang sudah kerjasama, itu 5.336. 5.336 lembaga yang kerjasama untuk integrasi data. Dan itu di pundak saya rasanya berat betul ini manggul 5.000 lembaga ini kan. Maka saya juga minta tolong kesadaran berbagai lembaga untuk menjaga data mereka juga harus dijaga. Karena setelah dicocokkan dengan data Dukcapil kan mereka dapat NIK. Nanti kalau data mereka bocor, ada NIK-nya, dikiranya dari Dukcapil kan. Nah, itu. Padahal semua lembaga itu menyimpan data kependudukan. Artinya berarti kebocoran data itu bisa juga bukan dari Dukcapil, bisa juga dari pihak tadi. Kebocoran itu bisa dari manapun. Dari mana-mana ya, Prof. Orang kan kadang kan berpikirnya gini, Prof. Ini kan Dukcapil nih yang punya perawan. Kalau ada nama dikiranya itu Dukcapil. Kalau ada NIK dikiranya Dukcapil. Kalau ada nomor KK dikiranya Dukcapil. Enggak. Penerima bantuan sosial ada NIK dan nomor KK. Di dalam DPT ada NIK dan nomor KK. Semua yang namanya rekening bank itu ada NIK-nya. Data nasabah sekarang ada NIK-nya semua. Karena apa? Semua sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah, yang penting itu adalah sekarang bagaimana semua lembaga itu concern dengan perlindungan data. Yang termasuk perlindungan data itu menjaga kerahasiaan, kebenaran dan keutuhan tadi. Itu. Ini kan di PDP kan salah satu sanksi yang berat ke Dukcapil juga, Prof ya? Kalau ada penyalahgunaan atau bukan Dukcapil, semua lembaga pengendali data. Semua lembaga pengendali data. Ada pengendali data, ada prosesor data. Kalau kami Dukcapil, pengendali data dan prosesor data, memproses data. Tapi seperti kampus, dia juga punya data loh, data mahasiswa. Perbankan punya data nasabah. Kemudian Polri punya data pemilik SIM. Badan Pertanahan punya data pemilik tanah. Kantor pajak punya data. Semua punya data. Jadi semua lembaga penyelenggara layanan publik itu pengendali data. Pengendali data. Bagi data yang dia kelola. Nah, semua punya kewajiban menjaga perlindungan data. Semua bisa kena sanksi.
Sanksinya apa biar itu, Prof? Bisa Ada pidana, ada denda, ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata. Kategorinya banyak. banyak. Gitu. Ada sanksi buat individunya, ada sanksi buat lembaganya. Itu. Kalau data itu bocor karena dihack atau cyber kejahatan cyber itu masih kena sanksi juga, Prof? Ya Padahal sebenarnya kan itu di luar ada- kontrol kan sebenarnya. ada Prof. bagian-bagian yang ibaratnya rumah kecurian, yang salah kan pencurinya kan, Iya. penjahatnya. Tapi dalam sistem kita enggak. Yang punya rumah kenapa enggak hati-hati? Oh. Enggak meningkatkan keamanan data, enggak membangun cyber security system Yang- secara canggih gitu. Iya. Nah, ini artinya walaupun yang nakal itu pencurinya, kita yang dicuri pun harus ikut bertanggung jawab. Oh. Nah, itulah kaitannya dengan perlindungan data seperti itu rezimnya. Yang pengendali data harus menjaga, yang mencuri ini ya bukan harus mencuri, dia juga bisa kena sanksi. Iya, iya. Gitu. Tapi dalam perlindungan data pribadi, si pengendali data, pengelola data itu yang lebih besar kewajibannya. Gitu. Iya. Ini juga masyarakat individu kan banyak juga yang terjebak dengan social engineering data-data digital. Nah ini mungkin dari Prof Judan ada tips atau saran ke masyarakat supaya kita nggak bocor nih. Ini kebetulan lagi ngetren banget nih, dan lagi heboh ini. Mas Hatim, Mas Elba ya, Iya, kalau iya. kita buka Google, kita googling, ketik KTP, data KTP itu, foto-foto KTP akan keluar. Iya, Muncul. iya, itu dia. Ketik paspor, Iya. data-data paspor akan keluar, foto-foto paspor itu loh. Iya. Ketik rekening bank, nomor-nomor rekening akan Betul, keluar, betul. ketik nomor handphone keluar. Itu artinya masyarakat kita dulu yang mengupload sendiri dokumennya. Kan di medsos nggak mungkin muncul sendiri kalau nggak pernah diupload. Diupload, iya. Iya. Iya kan? Iya, Betul, betul. betul. Nah, karena diupload muncullah, dan itu maka Kominfo mesti menghapus yang seperti itu. Dibersihkan. Ya, kemudian rekan-rekan media kan juga sering kalau ada foto sebagai bagian dari berita, Iya. sering dimuat, itu harus diblurkan. Foto itu maksudnya apa, Prof? Foto. Kan misalnya ada foto KTP, foto KK, dia suka menjadi iya. background berita Iya, gitu iya, ya. iya. Itu harus diblurkan, nggak boleh Nggak boleh nampak nyata. muncul ya. Mm. Nggak boleh muncul ya. Nah, ini bagian yang harus kita edukasi ke masyarakat. Jangan unggah dokumen pribadi. Jangan unggah dokumen pribadi. Iya, Itu apa aja tuh, Prof? Dokumen KTP, pribadi. KK, SIM, kemudian data-data mahasiswa, kartu mahasiswa. Oke. Oh, kartu mahasiswa pun. Loh, itu kan ada data pribadi kita. Iya, iya, iya. Kemudian kartu-kartu, misalnya kartu BPJS, kartu SIM, itu jangan gampang diupload. Karena itu berisi data pribadi kita. Ada nama, alamat, tempat lahir, mungkin pekerjaan. Ya. Banyak hal yang harus kita jaga. Gitu. Kalau kayak profile CV gitu gimana, Prof? Ya, sebenarnya begini. Semua data kita tidak boleh keluar dan diberikan kepada orang lain tanpa persetujuan si pemilik data. Si pemiliknya. Nah, di dalam data itu kan ada data umum dan ada data tematik. Iya. Di dalam CV mungkin banyak data tematik, data rekening bank, data kepemilikan individu, punya tanah, punya mobil, punya asuransi, data kepemilikan, atau data-data keahlian yang lain. Itu punya karya tulis, punya paten, punya merek. Iya. Itu data-data spesifik atau kita sebut data tematik gitu. Itu yang masyarakat harus aware atau literasinya memang kuat di situ. Betul. Dan masyarakat Indonesia kan sering nggak peduli data. Iya. Iya. Nanti kalau jadi korban financial engineering baru. Baru kalau dipakai nama orang lain untuk pinjol itu, Pinjol. dan suruh sekarang- bayar, Iya, itu, Bro. didatengin tukang tagih, baru. Saya kan nggak pernah pinjem. Gitu. Iya. Iya betul, Anda nggak pernah pinjem, tapi datamu dipakai orang yang nakal itu. Nah, Itu yang kadang masyarakat harus pahami itu ya, Prof. Ya? Betul, itu yang masyarakat harus ngerti. Iya. Data kita, data siapapun bisa disalahgunakan oleh orang jahat. Iya. Nah, maka di sini saya mendorong Dukcapil ini, Mas, banyak mendapat penghargaan sebagai pelopor EKYC. EKYC. EKYC itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi seseorang tanpa orang harus bertemu, tapi secara elektronik. Kalau dulu kan namanya Physical Know Your Customer, Yes. PKYC, PKYC. PKYC. Ya. Nah, kalau PKYC, mana KTP-nya, mana orangnya harus ketemu. Iya. Tapi kalau EKYC, nggak perlu. Cukup nick-mu berapa. Keluar terbaca datanya. Tapi yang pakai nick itu betul nggak Mas Hatim, Mas Elba? Iya. Nick-nya Mas Hatim dipakai Mas Hatim atau bukan? Atau jangan-jangan saya yang make? Kan nick kita kan ada di mana-mana. Iya. Kalau nggak percaya, ingat pernah daftar fitness di mana? Ninggal Nah. KTP. Iya. Pernah daftar sekolah di mana?
ninggal KTP. Betul. Beli tiket kereta api, tiket pesawat, ninggal KTP. Kita wisata di Bali, masuk hotel, diminta KTP. Iya. Ya kan? Betul. NIK kita ada di mana-mana. Nah, maka yang kedua, berbagai lembaga tidak boleh hanya menggunakan NIK saja. Harus ada alat ukur yang kedua untuk memastikan orangnya benar. Jadi tahap pertama namanya verifikasi. NIK-nya dan datanya benar, verified, terverifikasi. Yang kedua, harus terautentikasi. Benar nggak yang pakai data itu orang yang otentik, orang yang benar? Maka harus dengan foto wajah atau dengan sidik jari. Jadi setelah NIK-nya cocok, orang harus foto wajahnya. Plotot dengan sistem baca antara NIK dan foto wajah cocok. Baru berjalanlah tahap ketiga yang namanya otorisasi atau persetujuan. Jadi setelah NIK-nya cocok, wajahnya cocok, baru disetujui ikut proses apa? Pinjam uang di bank, buka rekening baru, buka polis asuransi, pinjam uang di pinjol. Nah sekarang masalahnya pinjol kan pakai NIK doang. Kadang pakai foto wajah, pakai KTP, tapi KTP-nya udah dipalsukan dengan foto orang yang meminjam dengan data orang lain itu. Nah ini masalah karena metode verifikasi ini harus kita dorong kepada semua pihak, ya. Namanya verifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Itu satu paket. Dan alat untuk verifikasi, NIK, autentikasi bisa dengan foto wajah atau dengan sidik jari. Dan itu adanya di Dukcapil. Tempat lain nggak punya. Gitu. Ini sangat strategis ya Dukcapil ini, Prof. Alhamdulillah sekarang. Dulu siapa yang memandang Dukcapil? Nothing. Sekarang dikit-dikit Dukcapil, dikit-dikit Dukcapil. Jadi ini dan pemberitaan pun banyak sekali Dukcapil sekarang nih, Prof. Nih alhamdulillah ini kerja keras kawan-kawan seluruh Indonesia ya. 514 kabupaten kota yang mau bergerak bersama untuk mendata penduduk kita. Setelah penduduk terdata, Pak Mendagri, Pak Gamawan Fauzi pada waktu itu mengawali, dilanjutkan Pak Cahyokumolo dan Pak Tito Karnavian. Ini 3 pendekar admin betul beliau ini mendorong bagaimana agar data Dukcapil bermanfaat. Kalau disimpan sendiri di Dukcapil nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Maka saya sebagai Dirjen melaksanakan amanah dari Pak Gamawan, Pak Cahyo dan Pak Tito dengan namanya berbagi pakai. Nggak kami simpan sendiri. Berbagai lembaga nggak perlu cari data sendiri-sendiri. Cukup memanfaatkan dengan metode verifikasi dengan Dukcapil. Itulah yang saya sebut dengan era berbagi pakai data. Jadi yang ada di sini, ayo kita pakai rame-rame. Ini menghemat triliunan, Mas. Betul. Bayangkan kalau KPU cari data sendiri, BPS Sensus cari data sendiri, Kemensos cari data sendiri. Habis duit untuk cari data. Gitu. Tapi yang tadi alat verifikasi yang tadi 3 disebutkan kayaknya masih belum maksimal oleh lembaga-lembaga lain memanfaatkan itu ya, sekarang Prof ya. mulai berjalan. Mulai berjalan. Ya. Bank Mandiri sudah pakai, BRI, BCA, BNI, bank-bank besar sudah mulai pakai dengan face recognition. Polisi sejak zaman Pak Tito sudah pakai. Sudah pakai ya polisi. Pak Tito jadi Kapolda DKI sudah pakai. Maka saya 2 kali mendapat penghargaan dari Pak Tito. Waktu belum jadi Mendagri. Dari polisi karena kerjasama dengan Dukcapil untuk mengidentifikasi teroris, mengidentifikasi korban-korban kejahatan, dan mengidentifikasi yang jatuh dari pesawat itu Lion Air. Dulu ada apa lagi ya, Malaysian Airlines, apalagi kemudian Adam Air, Air Asia. Itu penghargaan dari Pak Tito. Dari Polri ada 2 kita dapat penghargaan. Sekarang Pak Tito jadi Mendagri-nya, jadi atasan saya. Malah lagi digenjot lagi, digenjot lagi. Garis hidup ini menarik banget nih Om Hatim, tapi waktu Iya. Seru, menarik. Setidak-tidaknya ini memberikan gambaran Prof kepada masyarakat ya, kepada teman-teman Omdo dimanapun berada terkait masalah data kependudukan. Kita banyak banget insight ya, Elba ya terkait ini. Oke. Kebetulan ini waktu nggak bisa dibohongin ya, Mbak ya. Padahal seru nih perbincangan. Masih banyak pertanyaan yang mau kita ajuin, tapi next mungkin ya. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Oke, Prof. Oke, sahabat Omdo dimanapun berada, bincang Omdo bukan sekedar bincang, tapi ini merupakan bincang sifatnya edukasi, bukan provokasi, apalagi mencari sensasi. Saya Hatim Farabi dan Elba Damhuri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, salam sehat selalu.